pangihon mahatani debata, turpuk epistel di pesta Paskah padua honon, natar surat di Sada Korin 15 ayat 10 sia sahat rodi ayat 26 tajahama marsika sore. Anggo holan di tanoon do hita makirim di Kristusi, jolma nadu mangol do hita sian saluhutna. Alai nunga hehe Kristusi sian namate, ibana do parjolo ni akka namondingi. Ai songon marhite sian sada jolma songgop hamatean, songonido marhite sian sada jolma haheyon ni akka nong mate. Ai songona Songona di di bagasan Adam saluhut mate, songoni di bagasan Kristus sude di pangulu. Alai ganukma mangihuton parjojorna, parjolo Kristus, dungi akana di Kristusi diharoronai. Dungi ujungna, disima pasahatonna harajau ni tu debatama, dung jolo di pasohot nasa pangogomion, hahuason dohot hagogon. Ai ikon mangarajai ibana rasira dipatuduk saluhut muse, rasira dipatuduk saluhut musui tutoro nipatna. Hamateani do musuh na parpudi, Dispasohoton nai. Ido sahatna, martua doakan natumangihon hatani debata, jala no peopsa. Amen. Maredehita siap bukwede nomor 16 ayat sada dohot tolu. Tahati maha porsiatai, songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, natmo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, naga bagabian sianton di porbadia, andorang suatu buan. Ido tuhata na tumon na bernit di pangumuan ni silatus, nama tetar pajal doi bana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lahundu tu siamun de pata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, di si may bana pay mamulak sogot tu tanoon, mangumui halak na mangolu dohot na mate, au porsea di ton di porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau pandak Kristen akan nabadia, dohot di hasan di dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak nang mate, dohot di hanguluan nasora sudah. Amin. Tabegema korsian parupuan.
Kor amajetun.
Tabege ma kor ama.
Maret dehita sian buku de nomor 10 ayat sada dohot ayat tolu. Dame ni debata na sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti akate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horas ma dihita saluhutna. Selamat Paskah ma dihita. Dia mau manami dohotina nami na inolongan di bagasan guari Tuhata Yesus Kristus. Turpukta sadario nagabe bahan jamitata. Ima dinama kalason haheom itu Tuhata Yesus Kristus di pesta napa duahon di bagasan tikion dimana tersurat sian pesalmen biddu 110 walu mamuka mai sian ayat 10 tolu saat roh di ayat 10 walu asa tapayutiut mati amang inang di bagasan rohatta hatani debata songonoddo nunga pola digogoho manulak penau asa tinggang nian ape Jahoba mangurupiau. Jahoba do pargogokku dohot edekku. Jadi gabe hatuauku ibana. Suara ni olop-olop dohot hatuaon marsaringar di udung-udung niaka partigon. Siamu ni Jahoba do sibaen amonangan. Tibul situtudo siamu ni Jahoba. Siamu ni Jahoba do sibaen amonangan. Dang tagamon mateau. Sai nama ngolu doau asa hupa jojor akka pambahenani Jahoba nunga gogo tutu di picang Jahoba au alai datung tu hamatea nau di pasahat ido yang gosahat di purpukin. Bapak Ibu saudara-saudari begitu juga dengan anak-anak kami pelajar Sidi yang mengikuti di Paskah yang kedua ini. Di dalam sebuah buku sama seperti yang saya khotbahkan pada hari Minggu kemarin di jam 8. Di situ dituliskan di gereja-gereja ortodok yang banyak terdapat di Rusia, Yunani, dan negara-negara Eropa Timur mempunyai kebiasaan untuk menyatakan kegembiraan mereka dengan salam Paskah yang sangat khas. Mereka mengucapkan Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Lalu orang yang menerima salam itu pun menjawab benar, ia sudah bangkit. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari dengan anak-anak kami yang hadir pada Paskah yang kedua ini, meskipun kita belum lazim mendengar ucapan salam ini, mari kita coba. Saya akan menyapa Bapak Ibu saudara-saudari dengan salam khas Paskah tadi. Ketika saya mengatakan Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit, Bapak Ibu saudara-saudari dengan anak-anak kami boleh berjabatan di sebelah kanan kiri dengan mengucapkan benar ia sudah bangkit. Bersalaman lagi benar ia sudah bangkit.
Bisa Bapak Ibu Saudara-saudari? Oke, saya akan mencoba kita sekalian. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari dengan anak-anak kami pelajar sini pada saat ini. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang menjadi kegembiraan kita pada malam hari ini. Di pesta Paskah yang kedua ini, benar Kristus sudah bangkit. Pertolongannya dalam kehidupan kita nyata, yang membebaskan kita dari segala permasalahan, bahkan kematian segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk memulai renungan kita pada saat ini, saya teringat akan sebuah lagu pop rohani. Biasanya saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari menyanyi, tapi kalau kali ini nggak usah. Hanya cukup mendengarkan saja. Ada sebuah lagu pop rohani yang dinyanyikan oleh Citra Skolastika, yaitu yang berjudul Pertolonganmu Ajaib. Di lagu itu dikatakan, hatiku tenang, berada dekat, karena kaulah jawaban hidup. Hatiku tenang, berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Kini mataku tertuju padamu, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Itulah syair dari pertolonganmu ajaib. Dan juga Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah yang dirasakan oleh pemazmur dalam nats kita pada saat ini, bahwa pertolongan Tuhan dalam hidupnya sangat nyata, bahkan pertolongan Tuhan dalam hidupnya sangat-sangat begitu ajaib dan dahsyat, yang tidak mungkin bagi kita manusia, tetapi Tuhan memungkinkan pertolongan tersebut, bahkan Tuhan menjawab pertolongannya. Sehingga apa? Kita merasa aman di dalam ketidakamanan kita di tengah-tengah dunia ini. Kita merasa tenang di dalam ketidaktenangan proses hidup yang harus kita jalani. Oleh karena itu, pertolongan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kita sama seperti yang dilakukan oleh pemazmur, menaikkan pujian keselamatan Tuhan dengan sorak-sorai kemenangan. Ada sebuah ungkapan syukur atas pertolongan yang begitu ajaib. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara-saudari, begitu juga dengan anak-anak kami pelajar CD, ternyata hidup ini enggak selalu menyenangkan. Betul kan Bapak Ibu Saudara-saudari? Hidup ini tidak selalu begitu indah. Ada kalanya badai menerpa kehidupan kita. Ada kalanya penderitaan selalu mengiringi kehidupan kita. Bahkan ada kalanya kepahitan menjadi minuman kita setiap harinya. Tetapi pemazmur mengajak kita Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak kami sekaligus, untuk tetap menaruh pengharapan, untuk tetap percaya kepada Allah meskipun kepahitan itu harus kita minum. Bahkan kita diajak untuk mengucap syukur di segala situasi yang sedang kita hadapi, dan pegang janji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa yang dikatakan dalam PKJ 285, bila badai hidup menerpa kita dan cobaan datang mengganggu hidup kita, hanya satu janji harapan kita, yaitu apa? Janji Tuhan yang harus kita selalu pegang teguh. Kasih dan setia dari Tuhan itulah yang melindungi kita agar kita tetap teguh dalam segala proses hidup yang kita jalani. Siapa kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan begitu mampu untuk menjalani proses-proses kehidupan kita? Pasti kita pernah jatuh bangun, pasti kita pernah mengalami hal yang terhimpit, seolah-olah kita dibawa ke dasar laut yang
melindungi kita, agar kita tetap teguh dalam segala proses hidup yang sedang kita jalani. Pegang Bapak Ibu saudara-saudari, sama seperti pemazmur yang selalu memegang janji Tuhan. Dan jangan pernah lepaskan janji Tuhan itu, kasih setia Tuhan itu sepanjang jalan kehidupan kita. Karena itulah yang bisa mengenyahkan, membuat ketakutan, kebimbangan dalam hidup kita menjauh. Karena dialah pemilik hidup kita. Oleh karena itu pemazmur mengajak kita, ketika kita pernah berada dalam hal yang terhimpit, terjepit, dalam ketertindasan kita seolah-olah kita tidak mampu untuk keluar dari segala permasalahan-permasalahan hidup kita, tetapi pertolongan Tuhan itu nyata. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah meminta kembaliannya dari kita. Bukan seperti pertolongan si polisi dua tiamang ina, jojot hudoko di bagasan jamitaku, molo mangido hita tu pangurupio di sibolis, ikut dipangido do, ulak nita dokna tiamang ina. Tidak ada makan siang yang gratis. Bagi iblis harus ada balasannya tiamang ina, tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah meminta balasannya dari kita. Tetapi sebagai orang yang tahu berterima kasih, kita wajib senantiasa mengucap syukur. Inilah yang dinaikkan oleh pemazmur pada malam hari ini di pesta Paskah kita yang kedua. Sebab kenapa Bapak Ibu saudara-saudari dengan anak-anak kami di sini, ketika kita berhadapan dengan Allah, serta kita mengalami kesetiaan Sang Maha Kasih, bukankah kita tidak akan pernah cukup dalam bersyukur? Martibakon asini rohani debata tiamang inang. Dengan rasa syukur kita itu tidak akan pernah cukup untuk membayar segala kasih setia Tuhan. Molo Yohanes 10 ayat 10 madok. Karena begitu besar anak-anak kami remaja bisa mengucapkannya sama-sama. 1, 2, 3 ya. Besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang yang percaya, itulah dia yang menjadi janji kita, panutan kita untuk terus mengucap syukur dalam kehidupan kita. Kasih setia Allah yang ditunjukkan oleh pemazmur dalam nats ini selalu surplus, nggak pernah defisit. Kasih setia Allah itu dalam kehidupan pemazmur dan dalam kehidupan kita selalu berkelimpahan, tumpah ruah. Bapak Ibu saudara-saudari, kita tidak pernah bisa tuntas untuk memahami dan menikmati kasih setia Allah. Kita ini bagai dihamburi derasnya kesetiaan Allah. Itulah sebabnya pemazmur mengatakan, aku akan selalu menceritakan perbuatan-perbuatan kasih setia Tuhan yang dikatakan di ayatnya yang ke-17, bahkan yang menjadi topik pada Paskah yang kedua pada saat ini. Kita hidup untuk mensyukuri dan menceritakan perbuatan-perbuatan kasih setia Tuhan tersebut. Kasih setia Tuhan itu lebih baik daripada hidup. Sebuah kehidupan manusia tidak bisa menampung seluruh makna kasih setia Tuhan. Dimulai dari kelahiran Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus, bahkan turunnya Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudari, ternyata kehidupan manusia tidak bisa menampung seluruh makna kasih setia Tuhan. Ternyata hidup kita ini sekedar memantulkan kasih dan setia Tuhan. Jika kasih setia Allah bagaikan air terjun yang melimpahkan kasih setianya, airnya ke bawah, maka hidup seorang manusia, bahkan totalitas hidup seorang manusia hanya bagaikan sebuah gelas kecil yang berusaha menampung curahan air terjun tersebut. Tetapi ternyata gelas kecil itu semuanya tidak bisa menampung
membantu menguatkan kita dalam menghadapi penderitaan yang berkepanjangan. Pertolongan Tuhan yang merupakan perwujudan nyata dari kasih setia Tuhan menjadi semacam oasis yang menyegarkan di tengah gurun derita. Sama seperti yang dinyatakan di ayatnya yang pertama, aku ditolak dengan sangat hebat sampai aku jatuh. Tetapi Tuhan menolong aku. Ini sebagai sebuah oasis yang menyegarkan di tengah gurun penderitaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita harus bisa membiasakan diri, kita harus bisa terus-menerus melihat kebaikan hidup. Jangan selalu melulu kita melihat kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan hidup. Unang pitor mangapian itati amang inang, molo marnida akan namasa di tonga-tonga ni parluat tasigandupari. Tetapi bagaimana kita bisa membiasakan diri mengucap syukur atas kebaikan hidup dan kesetiaan Tuhan di tengah menggunungnya kepahitan dan penderitaan hidup kita. Sama seperti yang dikatakan di ayatnya yang ke-18 tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Betapapun sesaknya pergumulan dalam hidup kita, tetapi membantu kita mempunyai keseimbangan hidup yang lebih baik. Sehingga kita tidak jatuh dan terus dekat dengan Tuhan. Jadi beban kehidupan kita, permasalahan kehidupan kita, itu yang dikatakan di ayatnya yang ke-18, tidak membuat kita jatuh, tidak membuat kita menjadi mati karena penderitaan tersebut. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara-saudari? Dikatakan tangan kanan Tuhan terlalu perkasa untuk menghadapi segala penderitaan, segala tantangan yang sedang kita hadapi. Bahkan tangan kanan Tuhan akan meninggikan kita bagi orang-orang yang bertahan dalam segala tantangan kehidupan kita. Bahkan pemazmur juga mengajak kita saat ini untuk selalu mengucap syukur. Karena kenapa? Tangan kanan Tuhan yang melakukan keperkasaan dan berkuasa untuk meninggikan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anakku sekalian di sini, kita ingat apa yang diungkapkan Paulus, supaya hati kita penuh melimpah dengan syukur. Dikatakan dalam Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ungkapan ini Bapak Ibu Saudara-saudari justru harus lahir bukan pada saat semuanya berjalan menyenangkan. Ungkapan syukur ini harusnya lahir bukan pada saat semuanya terlihat baik-baik saja. Tetapi ungkapan syukur ini harus terlihat dan diwujud nyatakan pada saat yang sulit dan pada saat kita mengalami penderitaan. Dengan kata lain, mengucap syukur itu sama pengertiannya dengan menerima dan merasakan nikmat pada setiap keadaan yang kita alami. Sengsara membawa nikmat. Sama seperti pepatah mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ada sebuah ungkapan syukur yang terus bertahan. Kita harus bisa mengucap syukur dalam kehidupan kita. Sama seperti saat ini. Dari tadi pagi banyak WA masuk ke saya. Baik WA grup, WA pribadi, bahkan di timeline-nya Facebook atau di FYP-nya TikTok, semuanya mengucapkan selamat Hari Kartini. Kita adalah perempuan-perempuan tangguh yang diberi kesempatan untuk berkarya. Kita harus bisa mengucap syukur. Terima kasih kepada Tuhan. Karena melalui seorang perempuan yang bernama Raden Ajeng Kartini,
yang merupakan sosok perempuan yang menjadi pelopor emansipasi perempuan di Indonesia, akhirnya perempuan diberikan tempat untuk mendapatkan pendidikan dan berkarya. Kartini berjuang untuk mengangkat derajat perempuan Indonesia pada waktu itu. Salah satu perjuangannya adalah melalui jalur pendidikan, karena dulu Kartini melihat diskriminasi dan kurangnya kesempatan pendidikan bagi kaum perempuan di masa kolonial Belanda. Karena kenapa? Ia merasa perempuan pribumi terbelakang karena keterbatasan pendidikan dan keterikatan dengan budaya serta adat yang menghambat kemajuan mereka dikarenakan budaya patriarkal yang sangat kental. Akhirnya melalui perjuangan era Kartini, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Perempuan-perempuan Indonesia bisa berkarya, bisa berlaga, bisa bekerja di segala sendi-sendi kehidupan dunia ini. Bahkan gereja kita HKBP dulu katanya, Bapak Ibu saudara-saudari, gak pernah ada yang namanya emansipasi untuk pelayan pendeta perempuan untuk menjadi seorang pendeta. Ini katanya yang saya baca di Almanak. Mulai dari berdirinya HKBP itu belum ada pendeta perempuan. Akhirnya melalui pendeta S.A.E. Nababan tahun 1986, HKBP membuka emansipasi perempuan bagi pelayan perempuan dengan ditahbiskan pertama sekali pendeta perempuan menjadi seorang pendeta di HKBP, yaitu pendeta Norce Lumbantoruan di tahun 1986. Bahkan satu kemajuan lagi atas emansipasi perempuan, HKBP membuka lagi yang seluas-luasnya tahun 2016 melalui Sinode Godang. Terpilihlah 2 orang pelayan pendeta perempuan menjadi salah satu pimpinan HKBP, yaitu pendeta Deborah Sinaga dan pendeta Ana Vera Pangaribuan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, bagi kita para perempuan bukannya mau mengesampingkan kaum bapak ya, Amang, di pada malam hari ini, tetapi di hari Kartini ini sudah enggak Amang bapak-bapak sekalian di sini mengucapkan selamat hari Kartini sama mama-mama kita semuanya, sama istrinya. Terima kasih Mak sudah berkarya dan berjuang. Ngadok kita Amang Inang, mana adong dosia kita Amang Inang, nama nabai balajon ya kainat Pak. Adong mana ala naung tu rekening ni inang tado sudah balajon muna Amang Inang. Amang hidup alai melalui emansipasi perempuan pada saat ini yang dipelopori oleh RA Kartini, kita mengucap syukur bahwa perempuan-perempuan di HKBP sudah bisa berkarya di tengah-tengah gereja maupun di segala sendi kehidupan kita ini. Untuk itu para perempuan, Inang semuanya, mari kita berkarya. Mari kita melayani Tuhan di segala sendi kehidupan dan ucap syukurlah atas semuanya. Inilah dia yang terdengar, suara sorak-sorai dan kemenangan. Bukan hanya sekedar diberikan tempat, diberikan kursi, bukan hanya sekedar asal maadong paropuan disan dada tiamang inang. Suara sorak-sorai dan kemenangan kita merupakan ungkapan syukur bahwa kita diberi Tuhan kesempatan untuk bisa melayani. Bahkan ini jugalah yang terdengar dalam Mazmur 118, suara sorak-sorai dan kemenangan atau ungkapan syukur terdengar dari kita yang selalu mendapatkan ketenangan meskipun banyak ketidaktenangan di dalam proses hidup kita. Akhirnya apa yang terjadi? Iman kepada Tuhanlah yang membuat kita bisa tetap bersyukur dan mengatakan Tuhan itu kekuatanku, Tuhan itu mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Itulah yang dikatakan di ayatnya yang ke-14 sampai 15. Meskipun Bapak Ibu saudara-saudari banyak rintangan,
Banyak kepahitan menghampiri proses demi proses hidup ini. Ibarat perjalanan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terdiri dari berangkat, berada di jalan dan tiba. Maka iman akan pertolongan Tuhan bukanlah saat kita tiba, bukanlah saat kita sudah sampai di tujuan, enggak. Sebaliknya, iman kepada Tuhan adalah saat kita berangkat dan berada di dalam proses perjalanan tersebut. Justru berada di proses perjalanan adalah bagian yang paling sulit. Sebab kenapa? Kita masih harus menggumuli proses perjalanan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, beriman berarti kita masih harus menggumuli iman dalam setiap proses perjalanan hidup ini dan tetap menyangkutkan harapan kita kepada Tuhan. Sama seperti pemazmur yang selalu menyangkutkan pengharapannya, yang selalu beriman kepada Tuhan di tengah-tengah ketidaktenangan hidupnya. Jadi kalau kita menghadapi sebuah penderitaan, tantangan, hambatan atau ancaman, jangan kita bukan kita berpura-pura mengaku iman kita harus kuat, enggak. Tetapi kita juga diajak untuk mengaku bahwa kita ini memiliki iman yang lemah. Sebab apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Yang perlu dan yang besar itu bukanlah iman kita, melainkan pengasihan dan keselamatan Kristus yang telah nyata di kayu salib, bahkan yang dibuktikan melalui kebangkitan pada saat ini. Inilah keselamatan Bapak Ibu Saudara-saudari. Keselamatan kekal yang dianugerahkan Allah dalam Kristus, yang mengangkat kita dari dosa, yang mengangkat kita dari maut. Cara ini menuntut iman pada bentuknya yang paling mendasar, yaitu sebuah keyakinan bahwa kekekalan kelak nanti akan merangkul dan merengkuh kita yang berdosa ini, serta menawarkan keselamatan kepada kita. Inilah yang dirayakan dengan penuh sorak-sorai dalam pesta Paskah yang kedua ini, bahwa kita percaya dan kita semua akan bersorak-sorai mengatakan, penebusku sudah hidup. Penebus kita hidup, yang telah memberikan keselamatan. Karena Yesus bangkit, karena Yesus hidup, segala sesuatu menjadi berubah. Ada semangat baru, ada harapan baru, ada masa depan yang baru, bahkan lebih besar daripada yang sudah-sudah. Aku tahu, kita akan mengatakan, aku tahu penebusku sudah hidup. Aku tahu penebusku hidup. Inilah suara sorak-sorai kemenangan dalam hidup kita. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita bersorak penebusku hidup, kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan pasti masih ada. Pasti selama kita di dunia ini pasti kita akan menghadapi masalah dan kesulitan. Mungkin malah lebih besar atau semakin besar. Tetapi kita tahu penebusku sudah hidup. Kita tidak akan gentar. Bisa saja kita ada dalam bahaya. Mungkin bisa besar. Mungkin bahaya itu makin besar. Jiwa dan keselamatan kita terancam, tetapi kita tahu penebusku hidup. Aku tidak akan takut lagi. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudari, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 19 dalam epistel kita tadi mengatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Karena kenapa? Penebus kita hidup. Kita selalu punya masa depan dan selalu punya pengharapan. Bahkan juga ketika masa depan dan pengharapan itu secara manusia sudah berakhir, yaitu pada kematian. Namun Kristus telah mengalahkan kematian itu dan memberi kemenangan. Oleh karena itu menjadi pertanyaan kita, kalau kuasa maut saja mampu Kristus kalahkan, kuasa apa lagi yang tidak mampu Kristus kalahkan? Kristus selalu menjumpai dan menyertai kita.
bukan untuk menjadikan hidup kita lebih mudah Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi untuk menjadikan kita lebih tahan, lebih kuat, lebih gigih menghadapi hidup dan masa depan yang bagaimanapun prosesnya, sehingga kita akan selalu menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat, pertolongan-pertolongan Allah yang sangat ajaib. Karena kenapa? Penebusku hidup, dia bangkit dan memberikan keselamatan. Itulah sorak-sorai kemenangan kita. Amin. Moliate Tuhan, upuji pasangapami maguar munabadiai, ala di bagasan borginon, marpungu hamuse Tuhan, dinama kalasot Tuhan, ari hahehomu, nau mangalio dihami Tuhan hamoluan, nau mangalio dihami hamonanga, sian sude aka dosa-dosa kami. Lani ajari kami Tuhan, asa toktong kami Tuhan, mengandalkan mangasahon guar munabadiai Tuhan, disudia ka parmoluan nami siganupar. Molo pegodang aka tantangan, molo pegodang aka kepahitan na wadoki kami Tuhan. Ale toktong matuhan dongani kami, asa toktong kami Tuhan, sabar benget kami Tuhan, manaon sudia kana masao di ujung ni sudio Tuhan, ujalo kami do Tuhan, aka silas ni roha. Alani Tuhan lopok komai tu bagasan rohanami, asa boy ulau kami di parmuluan nami siganupar. Oma Tuhan, nama masu-masu sudia karuas ni kuriam di dia pehami Tuhan, parmobi ma Tuhan kuriam hakabipi serpong, rapdohot sudia kaparhaladom Tuhan, nama ngaleon roha do diri nami Tuhan, lo marhobas di tonga-tonga ni kuriam. Alani Tuhan, leo madihami hasatiaon, lau mangulahon sudia akahatam nabadia itu. Dongani hami, pasu-pasu hami saluhutna, jala pasu-pasu saluhut akapar karejuan nami, pasu-pasu sudia kana hula hami Tuhan, anggiati Tuhan, boy memenuhi kehidupan keluarga, ia nakon poparan, napi nasahatmu Tuhan, napi nalumehonmu Tuhan, di tonga-tonga ni parmuluan nami siganupar. Ale Tuhan di bata aman nami na di Bandua Kijang, bubuak kami di bagasan tangyang nami Tuhan, sudia karuas ni uriam Tuhan na adong di hakabipi sarpongo Tuhan, na masihol dope Tuhan, toktong di hahipason na sikop na siakoy Tuhan, odo Tuhan padaw ni boloni Tuhan, tiok ma Tuhan, jama ma Tuhan pamatang ni sudia karuas ni uriam, na toktong masihol dope Tuhan di hahipason na sikop, pasu-pasu Tuhan aka paramedis, pasu-pasu aka ubat, pasu-pasu aka sipanganon, dot aka keluarga Tuhan, anggiati Tuhan parhitiammu, lo pamalupo Tuhan parsahiton, li sudia karuas ni uriam, asaboy nasida Tuhan marlas ni roha, di tonga-tonga ni parmuluan ni nasida. Alemolo pe Tuhan iko di taon nasida parsahiton ni Tuhan, pabenget ma rohani nasida, asa toktong Tuhan marpangusadia, duasi do tolong ni roha. Disudia ka pakirimon nami, disudia ka nahutangnya kok kami, disudia ka sihol ni roha nami Tuhan. Marpanata, martinangi maho Tuhan sian Bandua Kijang, anggiat boy i Tuhan mardala, obar tulomo ni roha. Disudia ka program-program ni kuriam Tuhan, naung ditotopon, nang dipadalan Tuhan, manang nong mardalan Tuhan. Anggiat masa luhutna Tuhan, lau pahebak kon harajonmu Tuhan, lampat kasot Tuhan, taringo tu pamaritaonmu Tuhan, olong dohot asini roham Tuhan, di parmuluan nami sigan. Moliate Tuhan, pasahatami matang yang nami Tuhan, ulan mangasaon gua anakmu Tuhan Yesus Kristus, martang yang kami. Amin. Mari dema kita, uhut ma tapapumu pilihan. Hallelujah.
tatangnya koma peliatna. Ale debata amanami na di Banua Gijang, odo haroruan saluhut silul na denggan dot na saulibasa na mauliutus. Upasahatami masyonalan mi tuhami pelian nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jaramoti. Asaw para siya kami pelianon patimbulhon harajon mo ditonga-tonga ni Huriam do di Portibion. Buhay maruhan nami marihite-hite todim. Asalam utada hami goda ni sonon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marihite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, saya pinorbadia maguarmu, saya Roma harajonmu, saya saut malomo ni roham di batongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasadame, jalo hamu ma pasu-pasu nasian tuan debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana medaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala dipasaorhon ma damena tutodim. Shalom amang inang, dipangido rohanami, tu amang dohot inang, asa hudul ala adong dope muse lanjutan hiburan untuk malam ini di Hita Saluhutna. Sahalinai di dok kami, selamat Paskah ma di Hita Saluhutna amang inang naposo pulung dohot anak-anak nami remaja. Ya. Saunari tabegema lagu pujian. Saunari tabegema amang inang kudul johita satokin. Tabegema lagu pujian Nabinuatoni PDR Imana berjudul My Tribute to God Be the Glory. Shalom amang inang. Shalom.
untuk kita semuanya. Tuhan Yesus sudah bangkit dan kita sudah menang. Amin. Pada malam hari ini, izinkan kami bertiga dan satu lagi ada Ito kami di atas. Kami akan mempersembahkan sebuah lagu pujian. Biarlah lagu ini hanya untuk meninggikan nama Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan, bahwasanya sama-sama kita mengimani Tuhan itu besar, kita yang kecil. Boleh bareng-bareng ya? Tuhan itu besar, kita yang kecil. Sekali lagi, Abang Inang boleh? Tuhan Yesus besar, kita yang kecil. To God be the glory. Adik-adik remaja, gak apa-apa ya, sebentar ya Bang Inang ya, butuh koordinasi sedikit. Mungkin sambil menunggu itu saya membunyikan pianonya, sedikit info. Tanggal 26 kami remaja mengadakan Paskah. Jadi kami mengundang Amang Inang, kakak Ada, kakak Abang dan adik-adik semua untuk hadir di Paskah Remaja tanggal. Tepuk tangan dulu buat remaja lah kalau gitu. Semangatnya dijaga ya. Semangatnya dijaga. To God be the glory. How can I say thanks for
Ya, kami mengucapkan terima kasih banyak buat kakak PDR, Kak Nopi bersama teman-teman. Molo adong na ingin mo sa manabay amang inang boydo. Ada mang? Alay molo so adong be, boy mahita turun, mau minum kopi, teh ke bawah. Selamat Paskah madihita saluhut na amang inang, hiduplah di dalam damai. Amin.